Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran P-Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran P-Network. Nah kawan-kawan, setelah P2DAI, P-Network resmi rilis fitur AI, dan ini kegunaannya. Setelah lama dinanti, fitur kecerdasan buatan AI akhirnya resmi dirilis dalam ekosistem P-Network pada momen P2DAI 28 Juni 2025. Fitur ini langsung menjadi sorotan para pionir karena menjadi bagian dari langkah besar core team dalam mengintegrasikan teknologi generatif ke dalam aplikasi P. Melalui pembaruan pada P Browser, pengguna kini bisa menemukan menu baru bertuliskan chatbot AI dengan ikon berbentuk balon percakapan dan tulisan AI berwarna ungu khas P. Meski tampilannya sederhana, fitur ini menyimpan potensi besar dalam membantu pengguna dan memperluas pengalaman interaksi dalam ekosistem P. Tampilan antarmuka simple tapi informatif. Fitur AI yang dimaksud muncul dalam bentuk ikon kotak berbingkai ungu dengan gambar balon obrolan dan tulisan tebal AI di tengahnya. Ikon ini diletakkan sejajar dengan fitur-fitur lain seperti game dan kostum app, menunjukkan bahwa chatbot AI kini menjadi bagian utama dari ekosistem aplikasi P. Nah, tidak ada nama brand pihak ketiga seperti Meta, OpenAI, atau Google yang ditampilkan secara eksplisit. Namun, komunitas mencatat bahwa gaya visual dan penempatan fitur ini sangat mirip dengan pendekatan platform generatif terkemuka saat ini. Nah, apa itu chatbot AI di P-Network? Fitur ini diyakini merupakan bagian dari inisiatif P Generative AI yang sebelumnya telah digoda oleh core team dalam rangka menyambut P2DAI. Fungsi utama dari chatbot AI ini adalah yang pertama, asisten cerdas 24 jam untuk membantu pengguna menavigasi fitur-fitur di aplikasi P. Yang kedua, menjawab pertanyaan umum seputar KIC, migrasi mainnet, penggunaan wallet, dan lainnya. Yang ketiga, membantu pionir baru memahami mekanisme ekosistem tanpa harus bertanya ke moderator atau grup komunitas. Chatbot ini juga kemungkinan dilengkapi dengan natural language processing atau NLP yang memungkinkan pengguna bertanya dengan bahasa sehari-hari tanpa menggunakan istilah teknis. Kemungkinan teknologi di baliknya, hingga saat ini core team belum mengungkapkan secara resmi siapa mitra teknologi AI di balik fitur ini. Namun beberapa kemungkinan mencuat. Rumor yang beredar keterlibatan Google dan Meta sempat memanas pasca kehadiran Nicholas Kokalis dalam panel AI di ajang konsensus 2025 kemarin, ya. Nah, komunitas juga berspekulasi bahwa fitur ini bisa saja memakai basis model seperti OpenAI, GPT, Google Gemini, atau Llama dari Meta. Meski begitu, tidak ada bukti kuat bahwa Meta terlibat langsung. Dugaan tersebut hanya muncul karena gaya desain antarmuka mirip dengan pendekatan visual Meta AI, namun belum ada konfirmasi teknis atau pernyataan resmi. Apa saja kegunaan bagi pionir? Tentunya peluncuran fitur ini bukan sekedar kosmetik, melainkan sebuah lompatan besar dalam pelayanan dan pengalaman pengguna. Beberapa manfaat langsung yang bisa dirasakan antara lain: yang pertama, pendampingan migrasi ke mainnet. Pengguna bisa langsung bertanya cara melakukan migrasi koin dari testnet ke mainnet tanpa harus mencari di dokumen atau forum komunitas. Yang kedua, bantuan KIC interaktif. AI akan memandu langkah-langkah demi langkah proses verifikasi identitas, menyederhanakan panduan yang selama ini dirasakan membingungkan oleh sebagian pengguna. Yang ketiga adalah multibahasa.
Jika menggunakan model NLP global, chatbot AI kemungkinan bisa memproses atau merespon dalam berbagai bahasa, membantu pengguna dari berbagai negara seperti Indonesia, Nigeria, India, hingga Spanyol. Yang keempat adalah solusi mandiri 24 jam. Tidak ya, atau tak perlu lagi menunggu admin atau moderator online. Pengguna bisa mengandalkan AI untuk menjawab berbagai pertanyaan umum seputar aplikasi, akun, atau roadmap. Nah, akan dikembangkan ke fitur lain. Beberapa pengamat teknologi kripto menyebutkan bahwa langkah awal ini hanyalah permulaan core team disebut tengah menguji coba. AI atau yang pertama ya, AI untuk manajemen komunitas atau moderasi otomatis di PChat. Yang kedua, AI kreatif untuk menghasilkan konten edukasi di platform P.my. Yang ketiga, integrasi dengan voice assistant dengan versi mobil ke depan. Nah, jika berhasil, P-Network bisa menjadi salah satu ekosistem Web3 pertama yang mengintegrasikan AI sebagai native, bukan hanya sebagai fitur tempelan. Peluncuran chatbot AI di P-Network pada 28 Juni 2025 menandai era baru di mana teknologi kecerdasan buatan dan kripto saling bersinergi. Meski masih dalam tahap awal, kehadirannya menunjukkan bahwa core team serius membangun platform Web3 yang ramah pengguna. Oke, kendati belum jelas apakah Meta atau raksasa teknologi lain terlibat dalam proyek ini, satu hal yang pasti, fitur AI ini memberi manfaat nyata dan langsung dapat digunakan oleh seluruh pionir di seluruh dunia. Kini tinggal menunggu waktu. Apakah ke depan P-Network juga akan memperluas fungsionalitas AI ke sektor perdagangan, keamanan, atau bahkan mengambil keputusan berbasis komunitas? Oke kawan-kawan, begitulah informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua, menambah wawasan kita, menambah semangat kita di P-Network. Oke kawan-kawan, ya. Nah, caranya ya di video ini ya telah ada ya kawan-kawan, seperti itu informasinya. Nah, buat kita semua ya tetap semangat ya, perdayakan koinnya di harga GCP tentunya 314.159 US dollar. Nah, inilah perkembangan P-Network tentunya kawan-kawan ya, dua aplikasi ya yang ya begitu dibuka kawan-kawan ya oleh core team tentunya ya, ini menambah ya kemampuan untuk ya P-Networknya ke depannya kawan-kawan ya. Oke, tetap semangat, jaga koinnya, jaga prasadinya, karena ini adalah aset kebebasan finansial buat kita semua para pionir P-Network. Tetap semangat, oke? Jangan lupa klik petir. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.